1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Dulu ya, walaupun ini sudah jam ke setelah istirahat, tapi jangan ngantuk ya. Oke. Baik, karena ini pelajarannya fisika. Tahu kepanjangannya fisika? Pikiranku Oke, sebelum kita memulai pelajaran ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa ketua kelasnya? Ya, silakan dipimpin berdoa. Siapa berdoa mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattah, ya Razzaq, ya Muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Mudah-mudahan lancar semuanya ya. Amin. Untuk kali ini sebenarnya kalau belajar terus capek dah. Ya capek. Mau nggak diajak main-main? Mau. Seru kan? Mau. Oke, terima kasih. Namun sebelumnya ini pasti diperiksa dulu. Ya, sebagai warga Indonesia yang cinta kebersihan, ada sampahnya enggak? Sudah, berarti udah ditiketi ya. Oke, sebelumnya ini Bu Anda mau absen dulu. Ini soalnya tadi ada yang nggak masuk ya? Ya, karena kemarin ada yang jadi paskib. Ya, tidak apa-apa. Baik, ini akan diabsen sama Bu Anda. Ini saya panggil nanti yang maju, saya panggil maju ke depan, ambil, saya beri kartu ya. Kartunya ini nanti kemarin kan sudah tes, ya kan? Ya. Sudah tes untuk gaya belajar. Ada gaya belajar apa? Kemarin sudah dijelaskan dan sudah dites, sudah dikelompokkan. Supaya nanti kalau kalian belajar sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Untuk nanti di sini ini gaya belajar visual ya. Kalau yang di sini apa ya? Kinestetik. Kalau di sini anaknya audio ya. Oke, saya panggil dulu Zifara Nur, Rizda Aulia, Giana Febrianti, Taskia Afkarina, Nafisa, Ainun Nafisa, oh Paskib. Terus Siti Habibatur Rahma, Mafira Laila ada. Segera dipasang di sini. Ya, nanti bisa. Oke. Berikutnya Kanisa Salsabila, Wisna Afifatus, Lailatul Amiro, Lailatus, Siti Fatimah Zahra ada. Ya. Nabila Safira, Raisa Azalalia. Oke. Audrey, Audrey Paskib. Dania Akila, Diajeng Ayu, Indana Rizky Asinta, Iski Almira ada. Siapa yang mengundang Kak? Siapa? Oh iya, sengaja. Tak antarkan ke kamu. Dipasang, sekarang dipasang. Wah, jadi warna-warna ya. Ini ada. Jadi yang sini tadi kelompok apa? Yang sini kelompok apa? Ya. Baik. Untuk selanjutnya kita lihat dulu ya yang video yang berikut ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
besaran dan satuan. Kita mulai dulu dengan besaran ya. Apa itu besaran? Besaran fisika atau physical quantities adalah segala sesuatu yang dapat kita ukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Contohnya, apabila saya mengukur tinggi badan saya, tinggi badan adalah sebuah besaran dan dapat dinyatakan dengan angka, misalnya adalah 168 cm. Atau ketika saya mengukur suhu tubuh saya, suhu tubuh adalah besaran dan dapat dinyatakan dengan angka, misalnya 36 derajat Celcius. Mungkin kamu bertanya, mengapa sebuah besaran harus dinyatakan dengan angka? Mengapa tidak menggunakan kata sifat saja? Ternyata kita tidak bisa menggunakan kata sifat karena kata sifat itu terbatas. Contohnya, kelingking saya ukurannya kecil, badan saya ukurannya sedang. Mobil ini besar, truk ini lebih besar. Kalau lokomotif sangat besar. Bagaimana dengan pesawat? Sangat amat besar. Bandaranya luar biasa besarnya. Bagaimana dengan sebuah kota? Provinsi? Negara? Bagaimana dengan benua? Dunia? Apalagi tata surya? Kita sudah kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan seberapa besar mereka tadi. Ketika kita mau menyatakan ukuran benda-benda tadi dengan angka, tidak ada masalah sama sekali. Tinggi badan saya 168 cm. Panjang sebuah mobil adalah 4,5 meter. Panjang lokomotif 15 meter. Panjang pesawat terbang 70 meter, dan seterusnya. Tidak peduli sekecil atau sebesar apapun benda yang kita ukur, kita akan selalu bisa menyatakannya dengan angka. Lalu, apakah ada yang kita bisa ukur tapi bukan merupakan besaran? Ternyata ada. Misalnya, seberapa sayangkah kamu dengan adik? Seberapa hormatkah kamu dengan orang tuamu? Seberapa senangnya kamu ketika ayah membelikan sepeda baru? Seberapa indahkah pemandangan di pantai waktu kamu liburan kemarin? Itu semua bukan merupakan besaran karena tidak bisa dinyatakan dengan angka. Apakah semua besaran memiliki satuan? Ternyata tidak. Indeks bias dan strain adalah contoh besaran yang tidak memiliki satuan. Untuk besaran-besaran yang memiliki satuan, satuan ini digunakan sebagai skala pembanding. Contohnya, jarak dari rumah menuju ke sekolahmu adalah 1 km, maka dalam 1 hari kamu akan menempuh 2 km. Apabila dalam 1 minggu kamu bersekolah selama 6 hari, maka kamu akan menempuh jarak 12 km. Apabila kamu bersekolah selama 39 minggu berturut-turut, maka kamu akan menempuh jarak 468 km. Ternyata jarak ini lebih panjang daripada jarak Semarang menuju Jakarta yang hanya 461 km. Wah, berbicara mengenai satuan, teman-teman tahu tidak betapa pentingnya kita memiliki satuan yang baku atau yang standar? Mengapa? Yuk kita lihat cuplikan video berikut. Mari kita bertemu di acara Mari Kita Memasak. Kita akan memasak mie omelet. Sebelumnya kita akan siapkan bahannya terlebih dahulu. Lagi ngapain deh? Lagi masak, makan aku mau jadi master chef. Wah, pintar ya anaknya mama. Tak tunggu ya masaknya. Oke, Mama. Ada yang suka masak? Ya. Masak apa? Mie. Masak air. Mama yuk makan. Ya, tak coba ya Jeng. Masinnya. Kamu cantik ada keberapa nih Jeng? Masa 1 sendok sih? Asin. Tak kasih 1 sendok mau sesuai instruksinya. Sendok mana yang kamu pakai Jeng? Ini Mas. Bagaimana? Sudah dilihat bukan bahwa tanpa satuan yang standar atau baku akan terjadi salah mengerti di mana-mana. Untuk itu diciptakan satuan standar atau satuan baku. Contohnya, apabila saya ingin mengukur panjang, maka saya akan menggunakan satuan baku meter. Jika saya mengatakan tinggi badan saya adalah 1,68 meter, maka orang di Amerika, di Jepang, atau di Eropa pasti akan mengerti.
Seluruh satuan baku di dunia ini dirangkum dalam satuan internasional atau SI units. Satuan-satuan yang sering kita pakai seperti meter, kilogram, atau detik termasuk ke dalam satuan internasional ini. Ada satuan lain yang tidak terlalu umum digunakan di Indonesia. Contohnya adalah pound untuk mengukur massa, atau inch, feet, yard untuk mengukur panjang. Semuanya ini disebut imperial units yang tidak digunakan di dalam fisika. Nah, sekarang kita akan rangkum apa saja yang sudah kita pelajari di dalam video kali ini. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat kita ukur dan dapat kita nyatakan dalam angka. Kita gunakan sebagai skala. Kita menggunakan satuan-satuan standar yang disebut sebagai satuan internasional. Video ini ada berkat kerjasama antara EQ dan Yayasan Karis Indonesia. Oke, tepuk tangan. Nah, Bunda ingin tahu, kamu tadi itu lihat videonya, itu paham apa enggak sih? Paham? Apa kira-kira yang ada di dalam video tadi dijelaskan apa? Bedanya apa? Besaran dan satuan. Kalian masih ingat besaran tadi apa? Segala sesuatu yang bisa diukur angka, ya. Kalau satuan apa? Skala pembanding. Tadi ada nggak yang lihat kalau ada yang namanya standar SI? Apa kepanjangan dari SI? Standar internasional. Bahwa tidak semua pengukuran yang ada di dunia itu bisa digunakan. Makanya harus ada yang namanya satuan baku. Apa? Nah, supaya kalian tahu apa perbedaan satuan baku dengan satuan yang kita gunakan, coba Bunda ingin tahu siapa di sini yang paling tinggi? Terus siapa yang paling kecil? Jangan marah ya. Ini tidak boleh ya. Sini maju. Sini. Nah, supaya nanti kita bisa paham. Wah, ini ada kegiatan apa ini ya? Nah, kan ini ada jarak antara ruangan apa? Ada tembok di sana dan ada papan tulis di sana ya. Nah, ini saya tunjukkan dulu. Oke. Saya mau kalian berdua mengukur pakai jangka kaki. Berapa jangka dari tembok sana ke papan tulis sana? Ya, coba Nafisa dulu. Mepet tembok. Nah, kamu nanti coba pakai jangkamu. Berapa kira-kira dari sini ke sana berapa? 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sekarang Dania, coba dari sana Dania, biar sama. Nah, ini versi kakinya Dania ya. Coba 1, 2, 3, saja. 5, 6, 7, 8, 9. Coba sini. Nafisa tadi berapa jangka panjangnya? 7. Dania berapa? 9. Kira kalau ditanya, berapa sih panjangnya ini apa kelas kita tadi? Lebarnya atau panjangnya kelas kita tadi berapa? Kalau Nafisa jawab berapa? 7. Kalau Dania jawab berapa? 9. Loh, kok tidak sama? Kenapa kok tidak sama? Karena acuannya berbeda. Pakai acuan apa? Kaki. Padahal kita bisa lihat tingginya sama apa beda? Oh, Bunda tiba ayo. Ternyata beda. Makanya bisa nggak pakai satuan yang tidak baku? Tapi masih ada nggak orang-orang yang pakai? Seberapa sih tolong dibuatkan lemari seberapa? Segini loh. Nanti tingginya segini loh. Wah.
tadi yang disebutkan tadi? Inci. Kenapa kok orang luar negeri nggak pakai senti, kok pakai inci? Iya, karena orang luar negeri itu badannya orang Asia itu. Iya, kalau dia kecil bisa, tapi orang luar ya kalau yang kecil ya standarnya segitu. Paham ya? Kenapa kok kita harus menggunakan satuan baru? Terima kasih, tepuk tangan untuk Daniel dan Anissa. Gimana tadi? Ternyata memahami fisika itu gampang ya? Ternyata gampang ya? Nah, Bunda punya mantra fisika gampang. Ingat ini semua Bunda belajar bahwa apa yang kamu pikirkan itu yang terjadi. Kalau kamu pikirnya bisa, maka kamu akan bisa. Kalau kamu pikirnya tidak bisa, maka kamu nanti juga tidak bisa. Kalau kamu pikir fisika itu gampang, maka fisika akan gampang. Makanya baca mantra ini diajari Bunda. Baca mantra. Kalau Bunda bilang gitu, kamu bilang dia. Fisika gampang, fisika gampang, fisika gampang. Yes, pokoknya gampang. Gitu ya. Bisa? Bisa. Baca mantra. Fisika gampang, fisika gampang, fisika gampang. Yes, pokoknya gampang. Gampang lo ya. Mau ujian sekarang? Loh, ya tak apa. Berani. Kenapa ya? Pasti kan gampang. Nah, kalau nggak bisa berarti belum belajar. Namanya apa, mindset. Cara kita berpikir. Oke, setelah kita lihat video tadi, sekarang Bunda akan jelaskan tentang pengukuran. Karena nanti kita akan praktek ya. Ya, kita akan praktek. Nah, nih. Oke. Nah, kemarin kan sudah tes ya yang sebelumnya. Jadi Bu Wanda tahu kamu mana yang tidak bisa, mana yang bisa. Dari hasil tes kemarin Bu Wanda jadi tahu. Nah, kali ini kita mau belajar apa sih? Ini tujuan pembelajarannya adalah satu, kita akan menganalisis besaran. Kemudian yang kedua, kita harus bisa membedakan antara besaran dan turunan. Bukunya sempat dibaca tidak? Sudah ya. Di sini ada penjelasan lengkap tentang besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian menerapkan konsep besaran dan satuan dalam perhitungan fisika. Nanti kalian di akhir akan diajak Bunda ngitung duit, mau ya? Sebelum ngitung duit, sebelum ngitung uang ya, nanti ngitung hitungan fisika dulu, enggak apa-apa ya? Yang terbiasa ya. Kemudian mendeskripsikan pengukuran dalam fisika, melakukan pengukuran secara langsung. Jadi nanti kita akan praktek mengolah data yang dikumpulkan dari suatu pengukuran. Oke. Selanjutnya, nah, ada yang pernah tahu kan kita taunya adalah penggaris. Padahal ada alat besar untuk mengukur besaran panjang itu selain penggaris ada, yaitu, nah ini Bu Wanda bawa, namanya jangka sorong dan mikrometer screw. Tuh di buku kalian screw. Jadi ada yang namanya jangka sorong, ada namanya mikrometer screw. Seperti apa sih? Itu kan gambarnya. Nah ini ya. Ini adalah mikrometer screw. Nah, dicoba di bukunya ada enggak penjelasan tentang jangka sorong? Di halaman berapa? 19. Coba lihat yang belum buka halaman 19. Nah, itu ada bagian-bagian dari Jangka sorong. Apa kira-kira bagiannya jangka sorong? Nah ya, ini sangit lah kalau besarkan ya alatnya ya. Nah ini ada rahang tetap atas, ini ada rahang sorong. Ini yang bisa digeser-geser. Nah ini bisa digeser-geser. Terus ada ini namanya skala utama. Yang besar ini skala
nanti akan praktek kita bagaimana caranya kita mengukur kedalamannya botol. Ya, kalau ukur dan pakai ini nanti ini bawahnya dan nah berapa ya dalamnya? Tapi ya tentu saja nggak bisa yang dalamnya 1 meter ya. Yang kecil. Karena ini memang untuk ukur benda yang kecil. Bu, kok ini kira-kira kok bentuknya kayak apa ya? Kayak apa? Kayak tanduk. Karena sebetulnya ini yang bagian atas itu bisa dipakai untuk mengukur dalamnya tutupnya botol. Nah, ada nggak tutupnya botol di situ? Ada. Kalau pakai penggaris, kira-kira bisa nggak? Bisa, tapi aduh ini garisnya gimana kan begitu ya? Nah, kalau mengukur luarnya, nah bisa pakai jangka sorong yang bagian bawah. Kalau mengukur dalamnya, ini dalamnya. Nah, ini fungsinya. Atau gelang, tahu gelang? Gelang ingin tahu, tapi itu gelangnya molor, nggak bisa diukur. Ada nggak gelang yang ini? Ada gelang nggak ada? Nggak ada. Yang aku itu loh, itu jamnya. Nah itu bisa, paham ya? Nah ada lagi yang dipakai untuk mengukur yang jauh lebih kecil lagi. Ini jauh ya sebetulnya. Cara membaca jangka sorong, saya baca ini dulu. Jadi ada skala utama, ada skala nonius. Coba kalau skala utama ini yang sebelum angka 0 ini di sini disebutkan. Jadi sebelum ini kan ada garis di bawah. Ini kan 0, yang paling sini 0, di sini 10. Jadi jangka sorong itu 1 mili. Iya, kan ada senti ini kan penggaris. Penggarisnya ini 1 senti kan segini. Terus yang garis kecil-kecil itu apa namanya? Milimeter. Kalau jangka sorong 1 milimeter ini dibagi 10. Wah, kamu bisa nggak ngiris tahu? Tahunya ini tebelnya 1 mili terus kamu disuruh motong jadi 10. Kira-kira bisa nggak? Nah, jangka sorong itu bisa mengukur itu tadi 1 mili dibagi 10. Nah itu ya. Nah cara membacanya bagaimana? Nih. Berapa kira-kira hasil pengukuran ini? Coba. Ini kan 4 cm. 4,1, 4,2, 4,3. Oh, karena di bawahnya ada ini. Jadi berapa ini tadi? 4,3 titik-titik belakangnya berapa ya? Nah, coba cari yang lurus atas sama bawah. Yang paling lurus mana? Ini lurus nggak sama ini? Nah, ya ini yang paling lurus ya. Berarti setelah 4,3, nah ini saya tuliskan. Jadi cara bacanya gampang. 4,3 titik-titik. Berapa titik-titiknya ini? 5. Gampang kan? Cara bacanya? Jadi 4, ini kan ada, ini kan 5, ini kan 4. Pokoknya yang sebelum 0 ini. 4, 1,2,3. Nah, terus kan 0. Stop baru bawahnya. Gitu ya? Nah, itu kalau pakai jangka sorong itu yang lurus sama atas. Nah, sekarang kalau mikrometer sekrop ini. Bisa bentuknya seperti ini. Wah, ya. Ini bisa mengukur lebih kecil lagi. Kalau tadi 1 mili dibagi berapa? 10. Kalau mikrometer sekrop, percaya nggak percaya? 1 mili dibagi 100. Berarti bisa nggak mengukur rambut dibelah 7? Apa siratal mustaqim ya Bu? Bisa nggak katanya siratal mustaqim itu rambut dibagi 7? Kira-kira bisa nggak alat ini mengukur ini tebalnya siratal mustaqim? Bisa nggak? Karena nanti ada yang lebih kecil lagi kayak mengukur kertas, tebalnya kertas. Jadi ini lebih kecil. Bayangkan 1 mili yang kecil tadi dibagi 100.
dari mikrometer Seksual. makanya dikasih nama mikro karena ukurannya sangat-sangat Kecil. paham ya ini ya. Nah, cara bacanya gimana Bu nih? Cara bacanya adalah hasil pembacaan nih. Kan ini ya, ada bagian yang diputer-puter. Nah, jadi gini, cara ngukurnya ini kebetulan Pak seperti Mbak Adi. Terkunci. Nah, ini ada bagian yang nanti bisa diputar-putar ya. Ini ada bagian yang bisa diputar-putar. Nah, nanti diputarnya itu lurus sama sampainya. Nih. Jadi kayak ini. Ini kan berapa ini? Angka berapa? 10. Ini 11, 12, 13. Kenapa di tengahnya bawah kok ada garisnya? Karena diputerannya itu angkanya 1 sampai 50 puternya. Karena kalau 1 sampai 100 kan tadi dibagi berapa? 100. 1 mili dibagi 100. Nah, alatnya itu loh enggak cukup, kamu nanti lain nanti kita bangun begini ya. Makanya dibuat pakai ukuran 50. Sehingga satu ini jadi di sini 50, di sini 50. Sehingga totalnya 100. Maka kalau membaca ini 11, 12, 13 ada bawahnya. Berarti berapa? 13,5. Nah, paham ya? Dari sini paham ya? Terus 13,5 berapa? Kayak tadi 13,5. Ini cara gampangnya, sebenarnya pakai itu bisa 13,5, ya kan? Terus berapa ini yang diputer ini Bu? Yang diputer ini ada angka 10, 15, 20, 25. Yang lurusnya ke samping. Kalau tadi jangka sorong lurusnya atas sama bawah. Kalau mikrometer sekro ke samping. 15 lurus enggak? Ini ke sini? Ini berapa ini? 15, 16, 17 ini yang lurus 0,17. Nah, di sini ditulis 0,17. Terus dijumlah 7. 5 tambah 1. 3 tambah 2. 1-nya turun. Berarti hasilnya adalah 13,60. Betul kan ini? 13,60. Tahu ya cara menjumlahnya? Ini koma sama koma harus lurus. Jangan nanti ini 0 ditaruh bawahnya 1, nanti rusak semua. Karena koma itu penting. Paham ya sampai sini cara bacanya ya? Nah, ayo coba kita coba sekarang. Aduh, iya ini hawanya memang hawa ngantuk. Habis ini tak kasih mantra lagi. Coba yang atas berapa? Yang atas ini 0, 1, 2, 3, 4, 4,5. Nah, tulis di sini ya. 4,5 atau 4,50 boleh. Nah, kemudian yang lurus ke sini berapa? Ini 45, 46, 47, 48, 0 itu jadi 50. Berarti ini berapa di atasnya 45? 6. Cara nulisnya adalah gimana? 0,46. Jumlah 6. 5 tambah 4. Berarti hasilnya adalah 4,95. Oke, tinggal satu yang bawah berapa? Siapa yang berani angkat? Ayo siapa yang berani? Ayo. 7,5. Dania berapa? 7,5. Ini 5, 6, 7, 7,5 sininya berapa? Belum. 15. Coba 7,5. Terus yang ini lurus berapa? 0,15. Sampai sini ya, 0,5. 5 tambah 1. 7. Berarti hasilnya 7,5. gampang kan? Bisa ya? Bisa. Oke. Wah, ini sebelum sudah ada yang mau merem-merem. Oke, biar tidak ngantuk, Bu Anda punya mantra untuk anti ngantuk. Mau tahu? Ini caranya. Ya.
ngeblek, tapi di ngeblek ininya, pundaknya ya, jangan kepalanya loh ya. Sini, maju sini. Oh, sampai ini. Diana jangan mengantuk sini ya. Nih, cara ini. Yang kanan dulu, jangan ngantuk, jangan ngeblek Bunda. Ngantuk, pakai tangan ini, pakai ngantuk, badan tegak, jangan bungkuk. Kalau ngantuk jadi PPO, lu ngapuk, lu marahi bodoh. Bisa? Kamu berani nyoba? Ya, ayo coba. Sini semuanya berdiri. Oh, ayah ngantuk nih. Coba. Nih. Obat anti ngantuk. 1, 2, 3. Jangan ngantuk, jangan ngantuk. Badan tegak, jangan bungkuk. Kalau ngantuk jadi PPO. Lu ngapuk, lu marahi bodoh. Ya sudah, biar tidak ngantuk kita langsung praktek ya. Oke. Tapi lagi praktek jangan ngantuk, nanti praktek ngantuk ya. Ya oke. Namun sebelumnya Bu Anda punya ini, namanya LKPD. Apa ini? LKPD. Apa LKPD? Lembar kerja peserta didik. Oke, yang kelompok kinestetik tadi yang mana? Nih, silakan dibuka, jangan lupa nanti ditulis nama kelompoknya. Kelompok visual dan kelompok auditori. Oke, silakan masing-masing dibuka. Tapi sebelumnya LKPD-nya nanti aja sebelumnya. Sekarang dijelaskan dulu. Nah, ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya apa ya? Jadi gini loh, tiap kita belajar itu harus ada tujuannya supaya bisa apa? Jangan cuma ikut-ikut tok terus habis itu tadi ngapain? Nggak tahu. Hasilnya apa? Nggak tahu. Jangan ya, harus tahu. Biar sekolah itu ada gunanya ya. Oke, ada tujuan pembelajarannya. Nah, nanti dibaca sama-sama. Terus alat yang digunakan apa? Sudah dilihat? Karena berbeda. Yang auditori, kinestetik sama yang visual beda. Kemudian ada kalau di auditori ini apa? Di auditori ada alat apa? Ada neraca pegas. Jadi nanti itu alatnya ya. Terserah nanti mau praktek di situ apa di sana karena nanti pakai air. Mungkin yang pakai air di sana saja ya. Kalau yang imbang-imbang apa tadi? Batu di situ itu bisa di situ boleh. Jadi nanti harus ngerti caranya ngukur. Kalau tidak ngerti wajib bertanya. Hanya daripada nanti tak tahu ya. Boleh kok, boleh Bu. Tanya Bu, tanya Bu. Boleh ya. Tapi dipelajari dulu di bukunya, dibaca dulu biar kalian paham. Kalau betul-betul tidak paham setelah membaca, ya baru ditanya. Kalau yang di visual apa alatnya? Ada penggaris juga karena kan itu untuk besaran panjang. Jadi nanti silakan jangka, sorong dan mikrometer struknya di sini. Nanti belajar mengukur bergantian. Harus bisa semua ya, bisa praktek semua. Oke? Kalau yang di sini apa? Misal sama stopwatch disuruh apa? Ini. Oh ya. Ada ya? Ya, ada langkah-langkahnya ya. Jangan lupa di lembar ini diisi. Kalian nanti diskusi sama temannya. Kira-kira apa ya? Apa ya gitu ya? Nanti diskusi sama temannya. Jadi nanti akan dilihat ada tugas apa yang diberikan di dalam sini. Nanti terakhir silakan diberikan kesimpulan apa pentingnya belajar tentang ini ya. Kemudian nanti akan ada penilaian nanti terakhir. Oke, saya beri waktu. Waduh, cepat sekali berjalan waktunya. Ini 15 menit bisa? Bisa. Ya, sudah sama ngisinya ya. Oke, 15 menit berarti
Nih. Tugasnya coba apa di situ? Sehingga coba. Apa? Oh iya, boleh. Nih. Tadi kamu punya penggaris nggak? Oh, ini. Bu Anda punya meteran. Di sekolah punya meteran. Sini. Apanya? Oh ya, ini kan ada penjelasannya prosedur penggunaan alat ya, bagaimana caranya supaya paham. Ya, sebentar nanti Bu Anda jelaskan satu-satu. Kamu bawa dulu. Ini ada meteran, mana meterannya? Ini untuk ukur kedalaman botolnya ya. Ini botolnya nanti dibuka, ya. Botolnya dibuka. Terus ada kok di, loh, lah kok gak sini? Bukan nih. Ternyata buntu. Sini. Ini untuk mengukur pakai ini ya. Ya, biasa diukur pakai itu boleh. Tapi nanti di halaman belakang, coba ini ada yang kamu nulis, jadi nama siswa di sini ya. Ya, tapi ini tidak semua, pokoknya ada 5 saja ya. Ini nama siswa, mengukur siapa namanya, terus hasil mengukur, disuruh mengukur apa ini? Botol ya, tutup botol. Nah, mengukur ini, tapi pakai penggaris. Ya, beda nggak pakai itu, tapi pakai penggaris itu kan agak sulit ya. Jadi supaya nanti akan hasilnya beda. Jadi tiap anak itu nanti bisa jadi hasilnya berbeda. Terus ini apa? Penggaris ini penggarisnya buatnya ada di mana? Ini Bu. Oke, hasilnya kita kembalikan lagi aja ke sini. Ya pakai ini kelinci sayang kamu. Ini ada meteran. Kamu kelompok apa? Yang berat toh? Ya, suruh apa coba di sini? Nih, Bu Anda ada meteran. Ini sing genang nih. Nah, silakan siapa bagian apa mengukur ya ini diukur dulu. Nah, terus nanti ditentukan siapa yang bagian apa tadi 3. Jalan, lari, berarti gantian. Ya, ada yang jalan, ada yang engklek, ada yang lari. Diukur mulai tembok sini sampai ke sana ya. Kalau memang itu butuh kurang meter bisa digeser. Paham ya? Ini nanti tempat wadahnya keluar. Silakan lakukan stopwatchnya pakai ini harus buat aja. Soalnya stopwatch ini nanti ya. Tahu kan ini caranya? Oh, iya enggak? Karena ada nol, paham enggak? Iya.
Kamu ukur yang sesuai diminta. Sampai dulu, selesaikan dulu. Karena waktunya cuma 15. Langkah kerja ini kan nanti didiskusikan di saran panjang, jalan panjang lintasan dari tas sampai finish berapa? Karena tadi berapa senti? Iya. Terus ini minta teman ini nanti yang ukur detiknya saja. Ini yang pakai ini yang pakai mana tadi? Meteran. Bisa nih ya, sini bisa. Ini ada dua. Tapi ini ada dua macam. Ini yang 500 gram. Ini satuannya pakai. Ini yang 1000 gram. Nah, 1.500 sampai 1.000 berarti ini 1.000 gram sama dengan berapa kilo? 1 kilo. Ini nggak boleh dipakai lebih dari 1 kilo. Untuk sampai nanti meja dipakai sama ini jebol, nggak bisa. Berarti ini batasnya nggak boleh lebih dari ini. Ini tambah cuma setengah kilo, nggak boleh. Makanya harus lihat dulu batasnya ini. Lihat. Di sini biar lihat di sini. Biasa. Ini di bawah saja sayangku. Awas lo ya. Ini nanti diisi kalau misalkan pada saat pengukuran itu. Jadi apa coba mana yang KPD-nya? Apa mana dilihat langkah-langkahnya apa? Ini kan cara mengukurnya ya. Pertama apa dulu? Terus ini apa? Nah, timbang massa batu pakai apa ini? Ini berapa? Batunya jangan banyak-banyak, satu saja yang besar. Ini tidak ada nilainya ya, dianggap berada ya. Sekarang pakai yang besar, tapi jangan pakai yang 500, pakai yang 500 coba. Ayo masukkan. Nah, bisa bacanya? Bisa bacanya dah. Bacanya yang sama ini kan gram, ini newton. Ini untuk mengukur apa lagi newton satuannya apa? Gaya berat. Ya, kalau di sini untuk massa. Di sini berapa ini dari? Ini berapa? Ini berapa nilainya? Sudah lebih dari 5 kan? Belum. 450 terus ke bawah berapa? 470 insyaallah. Ini 470. Ada yang mencatat berarti 470 gram. Nanti dikonversikan menjadi kilogram. Paham? Karena sistemnya MKS tadi apa? Meter, kilogram, sekon. Nggak boleh pakai gram. Kalau pakai gram itu satuan CGS. Sentigram, sekon. Nah, kalau ini kan harusnya. Nah, setelah ini terus apa lagi perintahnya? Nah,
volume dari batu. Bisa? Nah, sudah, silakan. Sudah tadi sudah dicatat. Kalau Bu, kok misalnya ini hasilnya kok tengah-tengah di sini? Kamu kan ragu toh dengan perhitungan kan? Tengah-tengah ya Bu, saya bingung. Nah, tengah-tengah ini kamu coba pindahkan di gelas ukur yang lebih ya. Kira-kira berapa? Sisanya berapa? Nanti sekarang bisa dipindah ke sini. Tapi jangan semua, sisanya saja. Jadi nanti kamu bisa menjumlah sisa dari sini, ya dari sini ke sini. Nah, supaya pas airnya pas kurang gitu ya. Bisa pakai pipet. Pernah pakai pipet? Ya. Ini dipencet terus airnya nanti ke sudut sini. Jadi gitu caranya. Biar akurat. Ini saking sama Bunda dikasih siapa tahu kalau pas kurang sedikit bisa pakai ini, bisa pakai pipet. Jadi atau misi jadi enggak gini. Aduh kayak aduh kurang, aduh kebanyakan lah. Supaya untuk pas di 900 itu bisa diambil pakai pipet. Paham ya? Ayo coba sekarang dipraktekkan. Awas, dijaga alatnya jangan sampai. Tadi disuruh masukkan dulu. Masuk, kan pakai ini. Ini sudah, ini bisa pakai ini. Sampai di 900. Coba awas hati-hati, awas hati-hati. Bisa di sebelah sini. Wanda, ini bocor. Ya, hasilnya ini apa ini? Hasil dari panjang ini 6 meter. 6 meter. Sekarang kamu ubah ke sentimeter. Berarti 6 meter sama dengan berapa sentimeter? Nah, ini berapa? 6 meter itu sama dengan berapa kilo? Itu namanya koiler. Ya, enggak. Karena aduannya pakai Bocor, pakai yang lebih kecil dah. enggak apa-apa. Atau batunya ganti. Nah, itu kedalaman. Ya boleh ngobrol. Itu kelebihan. Bisa enggak? Ya, pas gini ya. Berarti ini berapa sudah cukup diambil. Sudah. Nah, sekarang kita berapa skala utamanya, berapa skala nonius. Nonius itu yang bisa digerakkan ini, kalau bingung bisa lihat sini. Nonius ini gini ya. Skala noniusnya berarti ini kan ya, yang atasnya berapa, bawahnya berapa, maka dicatat ayo. Boleh, kan itu ada yang kecil, ada yang sedang. Makanya kamu boleh milih tapi ditimbang dulu. Ya, mana kacamatanya mana? Timbang dulu, makanya kamu pilih batunya yang mana. Kamu kan, nah yang itu aja. Ya, mending yang itu jangan pakai itu bocor. Nah, coba dipasno. Bisa isinya. Jadi ilmuwan. Matanya harus lurus. Di bukumu ada bagaimana caranya mengukur yang benar, ya enggak?
Terus. Nah, ayo. Ya, ini. Sudah, ayo diisi yang namanya diisi. Apa? Mana tadi KPD-nya? Singkatannya diisi. Singkatannya diisi. Ya. Ya, enggak apa yang kilometer ya bisa dipakai tapi yang ada dari belum mana dan ini cuma saja itu pakai kilometer ini cuma banyak uang kalau kamu punya uang ya orang ini itu yang mereka apa oh bukan pakai duit pakai duit Ini satunya apa, Bu? sama ini tapi nama siswa siapa yang mengukur ini pakai yang mengukur ini pakai garis ya nah ini loh hasil lu tulisan namanya di sini siapa misalnya siapa Rizda ngukur oh aku ngukur ini 2 cm 2 cm 2 terus ini Anda aku apa ini iya 2 kan ini 2 koma berapa kan mili itu komanya ini 2 sentinya iya terserah namanya siapa yang tulis namanya siapa yang ngukur gantian ya iya kan beda mungkin kamu melihatnya sama ini enggak aku 3 enggak aku 4 aku gitu ya karena bisa jadi hasil pengukurannya berbeda mana? Lu yuk cari yang lain nggak apa-apa. Apa kira-kira? Apa sih tadi itu? Cara mengukurnya kalau nggak coba bukunya dicari cara menghitung yang benar seperti apa. Itu satunya apa yang tadi batu? Volume pakai satuan apa tadi jelasnya? Mililiter atau apa? Liter ya mililiter. Coba satuannya apa? Yo satuannya apa ini? Mililiter ini apa? Mililiter. Maka yang jadi tantangannya adalah kamu merubah mengkonversi dari nanti ini ditanya ya kalau mililiter dijadikan liter berapa kalau dijadikan meter pangkat 3 berapa ya masih ingat tak 1 liter sama dengan berapa 1 desimeter pangkat 3 1 liter sama dengan 1 desimeter pangkat 3 1 desimeter pangkat 3 nanti diubah ke meter pangkat 3 masih ingat enggak? Nah iya ayo coba ini diisi sudah ayo LKPD-nya itu waktunya sudah lebih ayo LKPD-nya segera selesai dikumpulkan waktunya sangat terbatas bacanya tak? Ayo diisi Di sini kok barang mana? Ya gram dulu ya gram dulu jika dikonversi ke kilogram maka cara mengubahnya adalah ya apa caranya ini caranya ditulis ini ya Cari 4,9 kilo.
Ayo LKPD-nya saudara diselesaikan karena kita akan masuk ke berikutnya. Ini saya minta data yang 5 tadi loh ya. Sudah, ayo. Mau saya tulis di situ karena nanti akan jadi tipe A. Coba hasilnya. Nama siswanya. Ya, silakan. Ini dicari ke pangkat 2. Sudah? Ayo satuannya apa? Berat ini namanya terkunci. Apa? Mili. Itu main berapa? Sudah? Kalau sudah selesai, alatnya dimasukkan kembali ke dalam tempatnya dan dikembalikan ke tempat asal supaya tidak tercecer. Dibiasakan. Mana ya? Apa bedanya coba? Ini nolnya Nana. Nolnya mepet 2. Ada nggak yang ini tiba-tiba sobek? Berarti alat ukurnya harus bagus. Ya, tidak boleh rusak. Mana? Cara ini loh. Apa cara Oh iya, akurasi. 2 cm, 2 mm. Usahanya sudah
Namanya sudah, kalau sudah silakan dikumpulkan. Sudah? Wanda mau tanya. Untuk yang mengukur volume itu tadi, masa batunya berapa? Berapa? 470 gram. Terus volumenya berapa? 88 Oke, sekarang saya tanya yang visual. Udah selesai belum 5 pengukuran? Belum. Tinggal berapa? Sekarang yang C, saya mau tanya. Panjang lintasannya berapa? 6 meter. 6 meter. Terus pada saat jalan berapa detik? Terus yang ini jalan satu kaki 5 detik. Ada komanya berapa? 992. Terus yang lari berapa? 2,13 detik. Oke. Sudah LKPD-nya dikumpulkan. Sudah diberi nama ya? Tinggal kelompok aja. Ya, sudah diberi nama kelompok. Sudah. Ayo sini ya, LKPD-nya sudah mana? Sudah, ayo. Sudah 2 yang belum ini aja. Oke, sambil nunggu karena waktunya ini karena harus Wanda ingin tahu hasil dari kamu belajar hari ini kira-kira itu apa yang kamu pahami. Oke, sekarang yang Wanda akan membagikan soal, tapi soalnya gampang sekali. Kan fisika? Soalnya gampang. Kita akan menganalisis hasil dari pengukuran teman-teman tadi. Tapi tak bagi dua, kan kamu ada kartu kuning, ada kartu hijau, dan ada kartu merah. Nah, untuk yang kartu kuning, siapa yang kartu kuning? Nih, saya bagi. Ini kamu beri nama ya. Kamu kartu kuning. Ya, ditaruh di sana di meja. Ya, ada berapa kartu kuningnya? 3 di sini. Ya. Oke, terus dikasih nama, langsung dikasih nama. Kemudian yang kartu hijau siapa? Mantap, kamu kartu hijau. Kartu hijau di sini berapa? 3. 1, 2, 3. Terus ini kartu hijau 1. Yang kartu merah, kartu merah mana kartu merah? Di sini ada kartu merah. Siapa ada kartu merah? Oke. Dania sama
Ya, di halaman 12. Itu menganalisis apa namanya? Menganalisis apa? Hasil ketidakpastian relatif. Jadi yang namanya mengukur itu belum tentu antara satu sama lainnya itu hasilnya bisa sama. Karena apa? Dari pengamatan atau caranya ya. Nah, itu ada, silakan dibuka yang ketidakpastian datanya ada di sini. Nanti lihat di sini. Saya tuliskan di sini ya. Nanti tinggal dipangkat terus dimasukkan ke, kamu tulis dulu rumusnya ya. Kamu tulis dulu rumusnya. Kemudian untuk tipe B atau yang tadi apa? Apa yang warna ini, warna apa? Ini warna kuning. Ini warna merah. Ini warna hijau. Untuk yang warna hijau itu disuruh apa? Dari data ini silakan kamu tulis. Ini. Yang hijau tadi siapa? Ya, yang hijau itu kamu tulis di situ. Hasil pengukuran itu kamu tulis panjang lintasan 6 meter. Waktu itu disuruh mencari kecepatan. Apa? Jadi ini tahu rumusnya kecepatan ya? Ini mencari kecepatan. Kecepatan rumusnya adalah sama dengan jarak dibagi kecepatan adalah jarak dibagi waktu, berarti V sama dengan S per T. Ya, nah hasilnya berapa? Nanti di sini ditulis di sini. Kecepatan ini tadi kan nggak ada ya. Ini kecepatannya berapa? Kalau jalan tadi kecepatannya berapa? Engkle tadi kecepatannya berapa? Lari kecepatannya berapa? Kamu ngitung pakai ini. Ya. Tapi yang penting tahu caranya dulu, paham ya? Kemudian yang tipe B yang kuning. Yang kuning disuruh apa? Iya, massa batu berapa gram? Kamu tulis di sini. Ini hasilnya tadi ya. Kamu tulis hasilnya 470. Volumenya adalah 8. Nah, kamu tulis dulu. Ini disuruh cari apa? Massa jenis apa? Massa kan tadi disuruh lihat halaman berapa ya? Massa jenis zat. Massa jenis zat itu adalah apa? Massa dibagi volume. Rumusnya adalah rho sama dengan M per V, ya kan? Ada di situ, paham ya? Nah, kalau yang ini memang agak ribet ini. Ya tidak apa-apa, itu tantangan. Yang penting tulis dulu ya rumusnya. Ya, yang penting bisa diidentifikasi. Nah, ini saya tulis 2,2, 2,4, 2,4, 2,5, 2,2. Ini kuadratnya berapa? 2,2 dikuadratkan jadi berapa? Ya, kita hitung. Kuadratnya berapa dihitung dulu. Kan gampang tahu. Nah, nanti ada rumus yang apa itu yang agak panjang itu. Nah, rumus ketidakpasti. Iya. Apanya enggak usah diisi, ya itu langsung angkanya saja. Soalnya tadi namanya sudah di sini. Ya wes kita tulis ini. Ini Rizda. Sebenarnya nggak perlu ditulis
Jadi caranya mililiter kamu jadikan dulu menjadi liter. Bisa? Dikonversi dulu dari liter. Setelah ketemu liter baru ketemu 1 desimeter pangkat. Berapa desimeter pangkat 3 kan sama nilainya. Lah, sekian desimeter pangkat 3 itu dijadikan ke meter pangkat 3. Masih ingat kan caranya? Kalau naik desimeter ke meter berapa? Naik 1. Naik 1. Karena pangkat 3 sekali naik berapa? Dibagi 1000. Apa? Mana? Kecepatan itu tadi, kecepatan. Jarak dibagi waktu berarti 6 meter dibagi ini. 6 meter dibagi 5,92. 6 meter dibagi 2,13. Iya, ini berapa hasilnya? Ini dikuadratkan berapa nanti kan dimasukkan ke jalan ini. Iya, ini. Kan karena rumusnya apa tadi? Panjang itu loh, nah. Kecepatan adalah jarak atau panjang lintasan dibagi waktu. Kan jaraknya cuma itu aja. Iya, dia perjalanan yang ketemu ini di total kan? Berarti X1 ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini. Ya, dibagi 5 jumlahnya kan ada 5. Iya. Sudah. Kamu menghitung apa? Masa batu gram jadikan kilogram dulu berapa? Ini dijadikan Rizda ini ya. Tadi kan 1 liter sama dengan 1 desimeter pangkat 3. Tadi kan hasil ngukurnya masih mililiter. Berarti mililiter harus kamu konversi dulu menjadi liter. Berarti naik berapa? Liter, desiliter, sentiliter, mililiter. Berarti turun berapa? Naik berapa? Naik 3. Berarti dikali 10 pangkat 3 kan gitu. Ya. Nah, nanti jadi ini hasilnya di sini itu sama dengan desimeter. Lah desimeter kamu konversi lagi ke meter. Yang sama-sama pangkat 3 berarti nanti 10 pangkat 3 dikali 3. Ini dah, Bu. Kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Tulis di sini kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Jarak itu panjang lintasan berarti 6 dibagi ini. Hasilnya itu adalah kecepatan. Ya boleh ini rumusnya. Terus itu tadi mana? Hasilnya. Ini kan X1 tambah 2 kita kan ya? 2 tambah 2,1. Oh ini pakai yang ini apa sih ini? Ini adalah ini apa? Ini adalah rata-rata hasilnya hasilnya rata-rata dijumlah semua dibagi 5. Masa kayak iso nambah ini ditambah. Ingat tulis di tempatnya masing-masing yang tak
dibagi 1000. Kamu tulis di sini 470 dibagi 1000. Kemarin koma kamu masuk pada? Masuk. Komanya kan maju berapa? 3 kan? Nah, ayo. Yang nomor 2 ini gimana? Ini apa? Masa. Loh itu. Ayo tadi didengarkan ada masa jenis adalah masa dibagi volume. Berarti ini dibagi ini. Ya. Yang nomor 4. Sudah, yang penting ada jalan. Kan harus dalam sistem MKS. Paham MKS? Meter, kilogram, sekon. Ya kan? Karena tadi masih dalam bentuk gram, masih dalam bentuk senti, harus diganti ke sistem MKS. Meter, kilogram. Di koma. Ya, kalau dibagi nolnya kan ada yang depan, komanya yang pindah. Kalau dikurang, kalau dikali nolnya yang depan, di komanya yang Bu, ini ya. 3 kan 3. Dia memenuhi so. Tandanya hasilnya berapa? Oh my, kan 400 kan ya 400 komanya kan begini. Kan merah deh. Ya. Sing X1 dapat 2 3 ya. itu 20 koma 20 dah. Ini sih 470 koma 0 saya sini. Aslinya 0 yang begitu. tapi kan itu bawah ada. Nah, ini tambahan 1. Mana ini ya? Ini harus 11 saja. Ini mana ini kan toh. Bu, ini gimana? Apanya? Iya, dibagi jumlahnya. Kayak gini kan hitungnya ya, Bu ya. Iya. Ya Allah. Iya. Iya bener ini sudah sesuai. Terus pokoknya komanya harus ya. Iya. Ya wes ini 39 tambah 4 berapa? Mau tambah-tambahan ayo. Sudah. Ya Allah. 9 tambah 4. Enggak apa-apa. Sebisanya. Jadi Bu Anda tahu kamu memang kemampuannya sampai mana. Ya oke. Cara menghitungnya. Iya sama. Sudah. Kalau sudah dikumpulkan, kita akan refleksi 5 menit terakhir ya. 11, 28. Oke, yang sudah segera dikumpulkan. Tidak apa-apa nak. Tidak apa-apa, kumpulkan sebisamu. Karena memang ini Bu Anda ingin tahu kamu pemahamannya sampai sejauh apa. Tidak apa-apa ya. Jangan takut salah ya. Jangan takut. Tidak bisa nanti diajari lagi. Sudah dikumpulkan, diberi nama. Kumpulkan ini. Juga ini nanti di rumus selanjutnya. Tapi yang penting ini ya. Tidak apa-apa. Sebisanya. Tidak apa-apa. Ayo waktunya sudah. Ini. Oke. Sudah. Bu Anda akan mengajak kalian untuk merefleksikan diri bahwa pada hari ini kita belajar itu kita itu sudah dapat apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang memang perlu diperbaiki ya. Bu Anda akan membagi
iya sesuai apa tidak? Contoh, apakah saya sudah bisa membedakan antara besaran pokok dan besaran turunan? Sudah bisa apa belum? Coba Dania didengarkan dulu. Nah ini, jadi tinggal kamu kalau kamu bisa iya, ya dicentang iya. Kalau tidak, ya dicentang tidak. Ayo cepat. Nah, jangan lupa ditulis namanya. Itu ya, jadi kita akan oke. Nah, di situ diminta perasaanmu, apa yang kamu rasakan. Kamu senang apa enggak hari ini? Senang sekali, bahagia sekali. Tidak ngantuk ya? Oke. Sudah kita tulis namanya. Sudah dikumpulkan dulu di kelompoknya, nanti diambil sama Bu Anda. Ya, ya dicentang iya atau tidak itu aja ya. Gampang kan? Nah, ya sudah wes. Siapa yang itu tadi ini apa? Yang kamu pahami kira-kira tadi siapa yang ngerti? Ya. Ya udah nanti kamu aja ya. Nanti aja wes. Ya oke.